Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum IPA tentang arus dan tegangan listrik. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu ada kayu, ada karet penghapus, ada grafit mata pensil, ada sendok perak, ada kawat tembaga, kawat besi, kertas, dan tas plastik, air keran, air garam, dan ada kabel penjepit berwarna merah dan hitam, dan ada juga lampu serta 3 buah baterai 1,5 volt dan kedudukan baterai. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu mengamati arus listrik. Pertama, saya menyusun 3 buah baterai secara seri pada dudukan baterai. Kemudian saya menghubungkan kabel merah ke kutub positif dan kabel hitam ke kutub negatif. Setelah itu, kedua ujung kabel saya hubungkan ke lampu. Setelah rangkaian terhubung dengan baik, lampu menyala. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik mengalir dalam rangkaian tertutup. Nyala lampu menjadi bukti bahwa energi listrik dari baterai dapat mengalir melalui penghantar menuju lampu. Selanjutnya, saya akan menguji beberapa bahan untuk mengetahui apakah bahan tersebut termasuk konduktor atau isolator. Selanjutnya, ketika menggunakan kayu, lampu tidak menyala sehingga kayu termasuk isolator. Ketika menggunakan karet penghapus, lampu tidak menyala sehingga karet penghapus termasuk isolator. Dan saat menggunakan grafit pada mata pensil, lampu menyala sehingga grafit termasuk konduktor. Ketika menggunakan sendok perak, lampu menyala sehingga dapat dikatakan sendok termasuk konduktor. Selanjutnya, saat menggunakan kawat tembaga, lampu menyala sehingga kawat tembaga termasuk konduktor. Dan saat menggunakan kawat besi, lampu menyala sehingga kawat besi termasuk konduktor. Ketika menggunakan kertas, lampu tidak menyala sehingga kertas termasuk isolator. Dan ketika menggunakan tas plastik, lampu juga tidak menyala sehingga tas plastik termasuk isolator. Dan selanjutnya, saat menggunakan air keran, lampu tidak menyala. Berdasarkan hasil pengamatan, air keran pada percobaan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik yang cukup untuk menyalakan lampu. Kemudian saat menggunakan air garam, lampu menyala sehingga air garam termasuk konduktor. Air garam dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang membantu aliran muatan listrik. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan kedua, yaitu mengamati pengaruh tegangan listrik terhadap nyala lampu. Pada percobaan pertama, saya menggunakan 1 baterai. Setelah rangkaian ditutup, lampu menyala redup karena tegangan yang dihasilkan masih kecil. Kemudian, saya menggunakan 2 baterai yang disusun seri. Lampu terlihat lebih terang dibandingkan saat menggunakan 1 baterai karena tegangan bertambah. Selanjutnya, saya menggunakan 3 baterai yang disusun seri. Lampu menyala sangat terang karena tegangan yang dihasilkan semakin besar. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat diketahui bahwa semakin besar tegangan yang diberikan pada rangkaian, maka semakin terang nyala lampu yang dihasilkan.